Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang fungsi pencarian dan referensi pada Microsoft Excel. Adapun fungsi yang akan kita pelajari yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa fungsi VLOOKUP itu merupakan fungsi pada Microsoft Excel untuk mencari data berdasarkan data kunci secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu merupakan fungsi pada Microsoft Excel untuk mencari data berdasarkan data kunci secara horizontal. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke tutorialnya. Teman-teman, di sini saya sudah memiliki dokumen Microsoft Excel yang mana terdiri dari beberapa sheet data. Di sini saya sudah memiliki tabel data produk, kemudian tabel penjualan. Di sini juga saya sudah memiliki tabel stok, dan di sini kita sudah memiliki tabel resume, yang mana nanti kita gunakan untuk melakukan praktik penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Teman-teman, di sini kita bisa lihat di tabel produk terdiri dari ID, kemudian nama produk, kategori, merek, dan harga. Kemudian di tabel penjualan terdapat juga ID, kemudian tanggal penjualan, jumlah terjual, lokasi penjualan, dan diskon. Di sini saya sudah memiliki ID, kemudian gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan total stok. Teman-teman bisa bandingkan ya di sini. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan label antara tabel yang ini dengan tabel yang ini. Yang mana untuk tabel stok ini labelnya itu terdapat di sampingnya, sedangkan untuk tabel penjualan dan produk ini labelnya itu terdapat di atasnya. Oke, begitu. Baik, langsung saja kita praktikkan. Oke, misalnya teman-teman ingin mencari nama produk, merek, harga, jumlah terjual, dan total stok dari tabel-tabel ini ya. Namun sebelumnya, untuk mempermudah kita dalam melakukan operasi nantinya, kita perlu untuk menamakan tabel-tabel kita ini ya. Caranya, teman-teman blok di sini, keseluruhan tabel, kemudian di name box ini, sebelah sini, teman-teman ketikkan nama tabel yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya namakan dengan tabel produk gitu ya, tabel underscore produk gitu. Kemudian enter. Oke, pastikan teman-teman menulisnya dengan tanpa spasi ya. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki tabel produk ya. Oke, kemudian tabel penjualan juga kita kasih nama. Enter gitu. Kemudian begitu juga dengan tabel stok, teman-teman blok di sini. Oke, tabel underscore stok seperti itu. Oke, kita sudah menamakan masing-masing tabel kita. Kemudian di sini untuk mencari nama produk, teman-teman bisa dengan cara ketikkan sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP, buka kurung. Nah, teman-teman klik lookup value atau data kuncinya. Karena di semua data itu terdapat ID, jadi yang kita gunakan sebagai data kunci adalah ID-nya. Oke, teman-teman klik di sini, lookup value-nya, seperti ini. Kemudian koma, kemudian teman-teman ketikkan table array yang teman-teman gunakan. Karena ya tadi kita sudah menamakan tabel kita, jadi kita tinggal masukkan saja nama tabel kita. Di sini kita masukkan tabel produk, karena nama produk itu ada di tabel produk. Oke, seperti itu. Koma, nah teman-teman cari kolom index number-nya. Nama produk itu ada di kolom keberapa di tabel produk ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nama produk itu berada pada kolom kedua ya. Ketikkan 2 di sini, kemudian koma, lalu teman-teman pilih true or false gitu ya. Kalau teman-teman ingin mencari yang sesuai dengan data kunci, teman-teman ketikkan false saja. Oke. Tutup kurung dan enter seperti itu. Jadi untuk ID 1001 ini nama produknya adalah laptop Pro seperti itu ya.
Oke, teman-teman bisa melakukan hal yang sama di kolom merek dan harga ini. Tetapi ketika kita memiliki banyak kolom, itu akan sedikit memakan waktu jikalau kita melakukan input satu persatu ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan input secara bersamaan, baik itu nama produk, merek, dan harganya. Caranya, di sini teman-teman perhatikan nama produk, merek, dan harga itu berada pada kolom keberapa di sini. Nama produk itu kolom kedua, kemudian merek itu kolom keempat, dan harga itu kolom kelima. Oke, itu diingat ya teman-teman. Nah, untuk di sini, dua ini teman-teman bisa ganti dengan cara ketikkan kurung kurawal di sini. Lalu teman-teman indeks kolom yang tadi ya. Untuk nama produk itu berada pada kolom kedua, kemudian merek itu berada pada kolom keempat, kemudian harga itu berada pada kolom kelima. Oke, teman-teman tutup kurung kurawal ini dan klik enter. Oke, seperti itu. Maka dia akan otomatis mengisi nama produk, merek, dan harga sesuai dengan tabel produk ini ya. Oke, untuk mengcopy formulanya, teman-teman bisa klik di sini dan teman-teman drag ke bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, begitu untuk nama produk, merek, dan harga. Kemudian untuk jumlah terjual, karena datanya itu ada pada tabel yang berbeda, kita bisa lakukan cara yang sama seperti yang tadi. VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value, ID-nya, koma, nah kita ketikkan table array yang kita punya, tadi tabel penjualan ya. Jualan. Oke, seperti itu. Koma, untuk kolom jumlah terjual ini berada pada kolom keberapa? 1, 2, 3. Kita masukkan 3 di sini ya. Oke. Koma. Kemudian ketikkan false. Seperti itu. Tutup kurung dan enter. Seperti itu. Teman-teman bisa drag ke sini untuk mengcopy formulanya. Seperti itu. Maka dia akan mengisi sesuai dengan ID-nya ini. Oke, teman-teman untuk ngeceknya misalnya, teman-teman bisa lihat di sini untuk jumlah terjual ID 1005 di sini. 1005 itu sebanyak 20. Oke, sesuai ya. Oke, sesuai ya. Selanjutnya untuk total stok, karena bentuk tabelnya itu berbeda. Oke, seperti ini kita bisa gunakan rumus VLOOKUP di sini. Oke, ketikkan sama dengan kemudian VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya, kita klik ID di sini, koma, table array-nya, kita ketikkan tabel stok seperti ini, koma, row index number. Kalau tadi di VLOOKUP itu kolom index number, di sini kita akan mencari row index number-nya. Oke, di tabel stok kita cari dia berada pada baris keberapa? Berada pada baris ke-5. Oke. 5, false, kemudian tutup kurung dan enter. Maka total stok untuk ID 1001 itu sebanyak 45. Kalau kita lihat di sini apakah benar? Oke, jadi benar ya. Untuk ID 101 itu total stoknya sebanyak 45. Oke, teman-teman bisa dengan cara klik di sini kemudian drag ke bawah. Maka dia otomatis akan mengcopy formulanya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi ini merupakan fungsi esensial pada Microsoft Excel yang biasa dan sering digunakan dalam melakukan analisis data. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.